saya ingin mewawancarai tentang pemberdayaan teh kelor di Kunduran untuk pemenuhan tugas dari sosiologi dari Bu Sriani, yaitu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Fernanda Diansa Anatolianto dan Yusuf Lali dengan pendamping yaitu Mas Taufik. ya, saya Ahmad Taufik Istian selaku staf dari marketing Kelorina dan owner Teh Kelor.com. Oke, Mas Taufik, saya ingin bertanya, apa saja produk yang dihasilkan dari daun kelor ini? Daun kelor itu bisa diproduksi yaitu antara lain mulai dari teh celup, Royal Moringa Green Tea, teh daun, dan Royal Moringa. Masing-masing produk ini memiliki cara pembuatan masing-masing. Untuk yang Royal Moringa ini adalah seperti serbuk. Kalau saya bukakan ya, serbuk Royal Moringa seperti ini. Dikatakan Royal Moringa ini kehalusannya adalah 500 ml. Fungsinya apa? Fungsinya untuk penyerapan ke dalam tubuh lebih cepat. Kalau sedangkan yang premium ini adalah 200 ml, yaitu lebih kasar. Ke produk Royal Green Tea, teh Moringa Green Tea itu adalah teh celup yang cara pembuatannya seperti teh pada umumnya. Sedangkan teh tubruk atau teh daun ini cara pembuatannya seperti teh tubruk pada umumnya. Caranya itu 1 sendok teh dan air panas 200 ml dituangkan kepada gelas, nanti ditaruhkan 1 sendok teh daun. Setelah itu ditutup, diendapkan selama 3 menit. Dia akan menguap, habis itu diaduk, setelah itu diminum. Ini adalah teh Moringa Green Tea atau teh celup dari daun kelor. Dan ini contoh yang sudah dibuat. Teh ini bermanfaat sekali untuk kesehatan bagi yang mengonsumsi. Biasanya yang meminum ini selain untuk setiap hari dikonsumsi, segmentasinya adalah orang-orang yang sakit diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Boleh dicoba, Mas? Mari, silakan. Mari silakan, Mas. Gimana rasanya? Enak, Mas. Jadi teh kelor ini mempunyai rasa yang khas, yaitu dari daun kelor. Rasanya itu mempunyai rasa yang punya ciri khas dari teh daun ini. Mas, kendala apa sih yang sering dihadapi saat proses produksi daun kelor ini? Jika ada, bagaimana sih solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut? Kendala yang sering dihadapi adalah biasanya untuk kualitas ya Pak. Kalau daun biasanya untuk penanaman itu belum tentu kualitas daun itu bagus. Makanya ada produksi yang benar-benar untuk meneliti apakah daun itu kandungan nutrisinya bagus atau tidak. Nah itu kendalanya. Terkadang orang memetik daun pada langsung tumbuhan liar. Itu belum tentu nilai nutrisi di dalamnya itu bagus. Makanya kendala itu diatasi oleh penelitian autis dari Kelorina untuk menghasilkan daun yang bernutrisi tinggi. Nah, seperti itu. Jadi harus disaring terlebih dahulu ya. Seumpama kalau yang daun yang bagus sama daun yang kurang bagus itu berarti harus dipisahkan. Ya betul, itu namanya disorter. Ada langkah-langkah untuk memproduksi. Contoh biasanya dari panennya itu sudah dengan cara prosedur Kelorina. Terus kedua masuk ke dalam pabrik ya, itu dicuci dengan air ozon. Terus selanjutnya ditiriskan dengan suhu 30-35 derajat. Setelah itu dikeringkan. Setelah 1 minggu itu baru diproduksi atau masa pengepakan. Itu teh daun. Kalau sedangkan teh celup ya, teh celup itu akan dilakukan namanya penyelepan. Penyelepan itu digiling lah.
giling, dia akan menghasilkan serbuk itu tadi, langsung dibungkus dengan kantong teh ini, dan akhirnya dikemas cepat siap dipasarkan di masyarakat. Mas, kalau daun kelor ini sudah sampai di mana aja ya, Mas? Dalam 6 bulan terakhir saya gabung di divisi marketing Kelorina. Awal mula saya promo di Blora di Luas. Itu selama 1 bulan ada agenda acara seperti ini, saya buat proposal dengan asosiasi di Luas. Di situ ada juga namanya akustikan sebagai penarik pelanggan. Nah, setelah 1 bulan itu saya kenal dan bertemu sama orang-orang yang berbagai latar belakang, seperti dokter, seperti pasiennya langsung, seperti tabib, seperti pegawai dari rumah sakit Blora. Di situ sangat tertarik dan antusias sekali dari kelor, daun kelor, dan mereka langsung bertanya, langsung ingin tahu secara spesifik lagi tentang daun kelor ini, dan akhirnya dia tahu memang manfaatnya sangat luar biasa. Dari Blora itu saya kenal, terus mereka menjadilah reseller yang terbentuk di berbagai kota. Di Blora sudah ada kedai tehkelor.com. Di Kudus ini juga Februari ini tanggal 8 ada peresmian kedai teh kelor cabang Kudus, seperti itu. Jadi ada berbagai di kota-kota lain, seperti yang terakhir mengirim di Gorontalo. Itu banyak kota-kota yang saya marketingkan, itu ada sekitar 15 titik reseller dalam pemasarannya. Yes. Mas, Ya. dalam memasarkan produk daun kelor, apakah sering mengalami kendala? Jika ada, kendala seperti apa yang dialami? Oke, kendala yang sering saya hadapi adalah benturan budaya, terutama masyarakat Blora yang sangat berbudaya mistis ya, betul sekali, mistis. Ya, itu salah satu kendala yang saya sering hadapi, karena diketahui kelor zaman dahulu itu sering dianggap sebagai tanaman mistis yang bisa membuang ilmu hitam, seperti membuang akun-akun mistis yang lainnya seperti itu. Itu yang sering saya hadapi. Tetapi cara penanggulangannya saya ketika menghadapi seperti itu selalu menjelaskan bahwa nutrisinya sangat bagus untuk pengobatan. Akhirnya mindset atau pemikiran masyarakat di Blora itu lambat laun itu akan tergeser dari manfaat itu sendiri. Akhirnya dia merasakan, oh ternyata teh kelor itu bermanfaat sekali untuk bagi tubuh dan untuk kesehatan masyarakat sendiri. Apa produksi daun kelor ini sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, Mas? Sudah, mulai tanggal 30 April 2003 Dinas Kesehatan Kabupaten Blora mengeluarkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Nama perusahaan CV Moringa Indonesia, nama pemilik perusahaan Insinyur I. Budi Krisnadi, alamatnya Jalan Raya Kunduran KM 23,5 Kecamatan Kunduran Blora. Jenis produk teh herbal daun kelor. Itu izin dari Dinas Kesehatan. Teh daun itu juga sudah dikeluarkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga pada tanggal yang sama. Nah, kita kan anak SMA, Mas, udah kelas 3. Ngomong-ngomong soal bisnis teh kelor ini, mungkin saya bisa bicara sama, kira-kira omsetnya berapa ya, Mas? Omset yang saya dapatkan rata-rata ya, mulai 6 bulan terakhir saya memasarkan di Luas dan marketing dari online, itu yang tertinggi per bulan 30 juta. Yang rata-rata per bulan biasanya mendapatkan 5 juta, 6 juta. Itu ada 15 reseller itu yang saya hasilkan. Nah, sistem marketingnya itu buat terus gitu. Jadi gini, sistem marketingnya Kelorina itu ada 3. 1, pembentukan gerai, 2, pembentukan reseller, 3, konsumen langsung. Nanti bisa dipilih. Kalau saya spesifik ke reseller, karena selain saya marketing Kelorina, memasarkan 3 macam market itu, saya adalah gerai Kelorina sendiri. Nah, makanya saya membentuk reseller tersebut. Caranya
bisa dipasarkan mulai online atau offline seperti itu. Langsung datang ke pusatnya akhirnya langsung. Ya. Mas, kalau Grey Kelorina itu apa ya Mas? Grey Kelorina adalah sebuah sistem pemasaran dari Kelorina, yaitu semacam stokis. Grey itu adalah semacam stokis yang nominalnya minimal kalau ingin menjadi Grey itu 5 juta. Di situ akan mendapatkan berbagai macam produk yang akan didapatkan oleh bagi investor yang mau membuat Grey Kelorina tersebut. Sedangkan reseller ya, reseller itu dibentuk dengan cara membentuk kedai. Kedai itu minimal itu 2,5 juta. Jadi ada harga khusus di situ. Kalau yang macam ke konsumen langsung itu harga yang disarankan adalah harga konsumen. Yaitu ada rekomendasi HET, yaitu harga eceran tertinggi. Mas, saya kepo soal kandungan daun teh kelor. Itu kandungannya apa saja? Daun kelor antara lain 90 nutrisi, 48 antioksidan, 16 antiinflamasi, dan 18 asam amino. Mas, ini kan ada masker. Nah ini khusus cewek kan, ngomong-ngomong cara penggunaannya gimana sih Mas? Cara penggunaannya ya seperti masker pada umumnya dioleskan pada wajah. Kalau gunanya Iya. itu membuang racun atau detoksifikasi residu kimia yang dihasilkan dari kosmetik yang berbahan kimia. Wah, berarti bisa bersihin jerawat dong. Ya, bisa. Kalau ini apa Mas? Ngomong-ngomong ini kayak minyak nyong-nyong ya Mas? Ya, itu Kelor Seed Oil, biasanya disebut KSO. Itu dari perasan dari biji kernel kelor yang bisa menutrisi wajah. Biasanya kalau ibu-ibu atau bagi kaum hawa dioleskan ke wajah pengganti kosmetik yang berbahan kimia. Jadi ini bisa memutihkan wajah Mas? Kalau memutihkan itu secara umum, Mbak. Tetapi ini bisa menutrisi wajah agar cantik alami. Kalau kosmetik zaman sekarang itu banyak residu kimia yang jangka panjangnya jelek dan berbahaya sekali untuk wajah. Jadi ini sangat cocok untuk bagi kaum hawa yang ingin mempercantik diri secara alami. Terus satu lagi, semua yang dikonsumsi dari kelor atau dari masker atau dari KSO itu ada proses detoksifikasi namanya, itu pembuangan racun. Jadi ada semacam detoks berbagai bentuk, yaitu kadang lebih berjerawat atau ada merahan, itu diteruskan saja karena itu merupakan proses detoksifikasi. Setelah itu pasti hasilnya akan lebih bagus. Ini berarti harus pakai ini ya Mas ya biar tambah cantik. Manfaat dari daun kelor adalah proses detoksifikasi, anti mah, anti kanker, dan anti tumor, anti depresan, anti kolesterol, anti diabetes, anti hipertensi, anti inflamasi, antioksidan kuat, penangkal radikal bebas, meningkatkan kekuatan mental dan pikiran, meningkatkan daya penglihatan, vitamin A tinggi, meningkatkan energi dan daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatan dan kecerahan kulit, mengurangi keriput atau garis usia, mendorong pertumbuhan sel-sel kulit baru yang lebih sehat, memperbaiki proses pencernaan, menekan nafsu makan karena kecemasan, menghilangkan sembelit, memperkuat sistem kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, merangsang pertumbuhan rambut, digunakan sebagai promotor afrodisiak dan meningkatkan libido dan kemampuan seksual, asupan gizi untuk bayi 6 bulan ke atas serta ibu hamil dan menyusui. Direkomendasikan untuk penderita AIDS dan HIV. Direkomendasikan oleh WHO atau FAO sebagai sumber asupan nutrisi tinggi dan asam amino esensial dalam konsumsi sehari-hari. Direkomendasikan oleh banyak negara dalam program pengentasan kemiskinan dan malnutrisi. Ini bentuk marketing kedai Blora. Alamatnya Jalan Sumodarsono nomor 39, Mlangsen Blora, Jawa Tengah. Nomor HP
082 138 675 812. Office Marketing Kedai 082 133 822 744. Selain itu, di Kunduran ada kedai Gubuk 78 yang mereselkan produk teh kelor. Oh, iya Mas, terima kasih atas informasinya. Semoga bisnisnya tambah lancar dan tambah sukses aja lah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini dari SMA Tunjungan ya, atas kunjungannya ke Kunduran untuk meneliti teh daun kelor dan produk-produk dari kelor ini. Sangat terima kasih sekali.